Orang tuaku adalah orang terkaya. Sudah 5 tahun menikah. Aku belum pernah sekalipun pulang ke rumah orang tuaku. Karena dulu aku nekat menikah jauh-jauh ke keluarga suamiku, di kabupaten kecil yang terpencil. Itu menyakiti hati mereka. 5 tahun kemudian, ketika ayah yang orang terkaya itu akhirnya melunak, dan mau menerima pernikahan ini, aku justru memilih untuk menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Kakak Chow, ini kan tahun baru. Kalian mau kemana? Anak bangsaku Jichang menyuruh orang menjemput kami. Katanya tahun ini kami merayakan tahun baru di kota. Kamu memang beruntung ya, masih muda sudah bisa menikmati hidup di kota. Yang sedang hamil kok disuruh bawa barang? Ibu, Cepat naik ke mobil dan istirahat. Dingin sekali di luar. Ibu, barang-barang ini taruh di belakang saja. Masa sih? Ini semua barang untuk kakak ipar dan istrinya. Jangan sampai rusak atau penyok. Ini juga sudah tidak muat. Naik traktor paman wang saja. Ibu, aku kan sedang hamil. Cuaca sedingin ini naik traktor. Bagaimana kalau aku masuk angin? Cuma 1 jam perjalanan. Jangan manja-manja. Kakakmu dan si Kiang sedang menunggu di rumah. Jangan lama-lama. Ibu, Kalau bukan karena dulu waktu turun ke desa, dia mineret perhatian Jichang, mungkin sekarang kita masih bertani di pelosok. Cerewet apa sih? Masa ia masuk keluarga Li, langsung jadi anggota keluarga Li? Ibu, walaupun di luar ibu selalu bilang, dia itu asisten rumah tangga kita. Tapi kalau terubah bukan solusi yang baik. Lama-lama pasti ketahuan. Tenang saja, nanti kalau pernikahan si Kiang dengan Putri, manajer Liu sudah terlaksana. Dia dan anak perempuannya itu akan kami usir. Lagipula mereka berdua juga tidak punya akta nikah. Jichang Itu masih perjaka. Paman Wong, Anda jalan duluan saja. Kalau gitu kamu, Baiklah. Kak. Kak. Kenapa kamu datang? Ayah ibu rindu padamu. Mereka menyuruhku menjengukmu. Ayah ibu ini sudah memaafkanku? Ayah ibu bilang, masa lalu sudah lewat. Mereka berencana menaikkan jabatan Li Jichang menjadi General Manager Grup Lu. Dengan begitu, dia pantas untukmu. Selama ini, aku tidak pernah memberitahu Zikiang identitas asliku. Khawatir dia akan merasa bersalah. Sekarang bagus. Akhirnya aku bisa memberitahunya yang sebenarnya. 5 tahun tidak bertemu, kamu juga rindu ayah ibu, kan? Besok sudah tahun baru Imlek, aku akan ajak mereka menjengukmu. Sekalian, menetapkan pengangkatan Zikiang sebagai General Manager. Aku akan pastikan. Baik. Aku antar kamu. Ya. Kenapa kamu makan sambil jongkok di lantai? Kenapa kamu makan sambil jongkok di lantai? Ya lagi makan. Kata nenek, tahun baru begini, kalau anak perempuan makan di meja, bawa sial buat seluruh keluarga. Ibu, maksud ibu apa? Manguru. Jangan marah dulu. Ini aturan turun-temurun dari leluhur. Jangan omelinnya ya. Ini lagi tahun baru. Bahkan kamu sendiri juga nggak boleh makan di meja. Kalau begitu, kakak ipar, kenapa boleh makan di meja? Kakak iparmu udah lahirin Jia Hao, meneruskan keturunan keluarga kita. Dia pahlawan besar keluarga kita. Masa kamu mau disamain sama dia?
Yuyu, sini. Ini rumahku. Kalau tahun baru begini, anakku di rumah sendiri. Aja nggak boleh makan di meja. Mending makanannya nggak usah dimakan. Tahun barunya juga nggak usah dirayain. Ini. Menkru, orang seumuran ibu, kan memang kolot. Jangan diambil hatilah. Saikyong. Aku udah 5 tahun di keluarga Lee. Ibu boleh aja merendahkan. Statusku sebagai orang desa. Nggak izinkan kita nikah resmi. Minai ezengku. Tapi dia nggak boleh. Perlakukan Yuewe seperti ini. Aku tahu, selama ini kamu sudah banyak menderita. Tenang saja, nanti setelah tahun baru, aku pasti carry kara piut-piut supaya kita bisa nikah resmi. Benarkah? Anggap saja. Demi keluarga kesel kita ini. Tayan sebentar lagi. Nek, udah jam 12. Aku mau makan mie panjang umur. Oke, sayang, kita makan mie panjang umur. Sini. Ayo, makan. Mama, kenapa mie kakak Jihao sama yang lain ada telur mata sapi, tapi kita nggak ada? Ye, mie panjang umur ini, hanya orang yang beruntung yang bisa dapetin telur mata sapi. Mungkin kamu sama mamamu nggak punya keberuntungan, makanya nggak dapet. Adik ipar, dapat telur mata sapi atau enggak, kan cuma soal keberuntungan. Masa hal kecil kayak gini, dibikin marah dan dipermasalahin? Orang desa emang nggak beruntung. Karena kalian begitu baik hati. Ya saya nggak sungkan-sungkan. Mongru, kamu mau apa? Telur ceplok saya. Itu. Nak, jangan nangis. Jangan nangis. Sudah, jangan nangis lagi. Cuma telur ceplok aja. Kakak ipar dan mama, seharusnya nggak akan sama saya, seorang orang kampung marah-marah kan? Kamu, Jiahao, jangan nangis. Ayo, Jiahao, makan sini. Xiahao, makan dong. Menkru, jangan merah. Ayo. Ini biar kamu makan. Kalau Yuewe mau makan, saya buatkan lagi satu di dapur. Kamu kan sedang hamil, jangan sering-sering marah. Mama, aku nggak mau makan telur ceplok lagi. Kamu jangan marah. Ya, enak baik. Mama masakin untukmu. NAK. Mama, Mengru. Kami akhirnya dengar suaramu. Selama ini, gimana kabarnya? Mama, aku baik-baik aja. Papa, kok rambutmu sudah ada uban? 5 tahun ini sejak kamu nikah jauh. Papamu sebenarnya selalu kangen sama kamu. Kesehatannya juga nggak bagus. Ngapain kamu bilang gitu? Anak ini lagi hamil. Jangan bikin dia khawatir. Ayah, kita jangan bahas ini. Sudah makan? Cepet lihat, di meja ini, semua makanan favoritmu. Mama, aku kan gak ada di sana. Kamu suruh tante buat lebih banyak. Makanan kesukaan kalian. Nak, sayang. Kamu ada atau enggak? Kamu selalu anak perempuan kesayangan papa mama. Mengru, papa mama memang pilih kasih. Setiap tahun baru, selalu siapin tempat buat kamu dan Yuiwei. Masakin makanan favoritmu. Takut-takut kamu tiba-tiba pulang suatu tahun, nggak ada makanan enak. Sudah 5 tahun melakukannya. Papa, Mama, aku kangen kalian. Menkru, jangan diam di kamar. Ayo makan. Mama, Zikyang manggil aku makan. Aku tutup dulu ya. Ini. Ditutup. Kok ditutup buru-buru banget? Bukannya Mengru lagi hamil? Sedang tahun baru.
Kok dia sendirian di kamar? Jangan-jangan diganggu sama keluarga suaminya? Tidak boleh. Aku agak khawatir dengan adikmu, Yansheng. Kamu siap-siap sekarang. Kita akan segera berangkat ke kota Yun. Baik. Tunggu. Sekalian, bawa juga surat penunjukan sebagai direktur utama grup Lu yang disiapkan untuk Li Ziqiang. Mereka itu, kalau memperlakukan Mengru dengan baik, keluarga Lu tidak akan menyanyiakan mereka. Tapi kalau memperlakukan Mengru dengan buruk, kita juga tidak akan membiarkan mereka. Baik, aku akan segera mempersiapkannya. Yaya. Yaya, kamu tidak apa? Bibi bilang dia ingin minum sup, menyuruhku mengambilkannya untuknya. Kakak iparmu sedang hamil, tidak nyaman. Nah, Yue kan dekat. Suruh saja dia bantu mengambilkan semangka. Siapa sangka, mangkuk sup saja tidak bisa dipegang dengan stabil. Kalian sekeluarga yang sudah dewasa, menyuruh seorang anak melayani. Sekarang malah balik, menyalahkan dia. Anak perempuan yang lahir, kan memang untuk melayani orang? Mama, aku sakit. Sini. Ayo, ayo, makan, makan. Tidak apa-apa. Cuma kulitnya melepuh sedikit karena terbakar. Anak-anak cepat sembuhnya. Ibu juga ingin lebih dekat dengan Yue, baru mengajarinya tata krama. Lihat, kamu marah-marah begini. Jadi seolah-olah ibu menganiaya kalian. Bukankah ibu memang sedang menganiaya aku dan Yue? Selama ini, ibu karena memandang rendah statusku yang dari desa, tidak mau mengizinkan Yue mendapatkan KTP keluarga Li. Tidak mengizinkannya bersekolah. Ziqiang, kamu tahu tidak? Sebenarnya identitasku adalah Mengru. Aku sama sekali tidak pernah, karena statusmu, Mirmamyu. Ibuku juga tidak. Dia itu orangnya, memang mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Hari ini, aku melihat ibu membelikan Yue gelang emas, sebagai hadiah tahun baru. Masino. Ibu membelikan Yaya gelang emas? Aku lihat sendiri. Mana mungkin bohong? Dan lagi, ibu juga bilang padaku, kamu hamil itu susah. Suruh aku lebih memperhatikanmu. Soal akta nikah dan kartu keluarga. Ibu sudah melunak. Benarkah? Benar tidak? Sebentar lagi kamu akan tahu, kan? Yue, ayo, kita makan. Hau, cepat beri salam tahun baru ke nenek. Nenek, selamat tahun baru, Nek. Angpau aku mana? Oh hahaha, nenek ambilin buat kamu. Ini. Untuk cucu laki-laki 1. Untuk cucu perempuan 1. Terima kasih, Nek. Ibu lihat, cantik enggak? Cantik. Tahun ini kenapa ibu jadi dermawan banget? Tahun-tahun sebelumnya bagi angpau, Yue selalu 50, Jahal 500. Tahun ini nggak cuma diperlakukan sama rata, malah dikasih gelang emas pula. Jangan-jangan aku emang salah sangka sama dia? Nah kan udah kubilang, kamu salah paham sama ibu. Di dunia ini, mana ada nenek yang gak sayang cucu perempuannya? Cuma, soal gelang emas Yue ini, ibu udah bolak-balik ke beberapa toko emas buat belinya. Dulu kamu masih salah sangka sama ibu. Sakit banget. Tahu. Maafkan ibu, aku salah. Memang kata orang, jadi mertua itu susah. Sekarang aku baru ngerasain. Ibu, aku gatal. Yaya, kamu alergi. Adik ipar, bukan ibu pilih kasih. Lihat nih, barang bagus. Yue juga nggak kuat nerimanya. Dikasih gelang emas, malah alergi. Memang nasib orang beda-beda. Ada orang yang dari lahir, memang nggak bisa nikmatin kemewahan. Sama-sama pakai gelang emas. Lihat nih, anakku Jiahao. Gelang emas ini palsu. Masa sih? Aku belinya di toko emas resmi. Loh, sertifikat dan semuanya ada. Kamu mau apa? Ibu, gelang yang ibu kasih ke Jiahao itu emas asli.
Yang ibu kasih ke Yuewe itu palsu. Yuewe bukan alergi emas, tapi alergi logam murahan. Masa sih? Waktu beli aku tanya khusus. Katanya, sama kayak emas asli, nggak bakal alergi. Jadi ibu tahu? Ibu sengaja ngasih Yeye yang palsu? Beneran palsu? Terus gimana? Ini kan pemberian orang tua, itu sudah kebaikan hati. Ibu ngasih hadiah, masa malah disalahin? Iya. Emang gimana? Yuewe itu kan anak, wanita desa kayak kamu. Ngasih dia emas, ya cuma buang-buang doang. HMPH, barang bagus kayak gini cocok buat kalian? Apa katamu? Ibu salah ngomong. Siapa yang nggak tahu, keluargamu di desa cuma petani. Julipa, Zikyang dinas ke desa. Kamu cari dia, tujuannya kan cuma buat nikmatin hidup enak di kota. Betul. Kalau bukan karena adikku setia dan baik hati. Sekarang kamu mungkin masih di desa, nggak tahu lagi-lagi ngapain. Nyuapin babi kali ya, masa masih berani minta gelang emas ini? Masino, dulu yang cari kamu itu aku? Bukan, kamu yang ngejar-ngejar anakku. Kalau nggak selama ini, kenapa anakku nggak mau nikah sama kamu? Liz Haikyong. Jadi selama ini, bukan ibumu yang nggak ngizinkan, Hidebyut Surat Naika, tapi kamu sendiri yang nggak mau ya? Bukan aku. Terus apa dong? Aduh, Zikyang, kamu jujur aja bilang, dia kan cuma perempuan desa, yang nikah jauh ke sini, lagi pula nggak ada dukungan dari keluarganya. Seberapapun dia kesal, ya cuma bisa nahan diri. Kamu takut apa sih? Pakai barisa dara lagi. Sejak aku datang ke keluarga ini, begitu mereka merendahkanku, atau ada hal yang nggak pengen aku tahu, langsung pakai bahasa daerah. Karena aku ini yang nikah jauh ke sini. Ayah, Ibu. Ini kompleksnya Mengru, Kompleks Perumahan Mereka. Ayo kita naik. Walaupun lu Mengru, Mimang Kampungan, nggak selevel sama aku. Selama ini aku ke orang luar juga bilang, dia itu pembantu kita dari desa, Hambantu. Tapi kalau dia beneran pergi, siapa yang bakal ngerawat kita? Urusan ngusir dia, tunggu dulu aja. Aduh sudah ya, Mengru, kamu jangan marah, kan tadi udah dibicarain. Soal kakak sama surat nikah, ibu udah mulai luluh. Barusan kami juga ngomong, cari hari yang bagus, bayar kita berdua urus surat nikah. Siapa yang kamu bilang kampungan dan pembantu? Kok kamu bisa ngomong bahasa daerah sini? Aku tanya kamu, ke orang luar, kamu sebut aku sebagai apa? Sebagai istrimu? Atau pembantu di rumah kalian? Rumeng, kamu salah dengar kali. Logat daerah sini susah dipelajari. Jangan baru belajar sedikit, lalu salah paham. Jikyo. Aku sudah 5 tahun di rumah kalian. Setiap kali kalian ada urusan, langsung pakai logat daerah. Agar bisa lebih baik menyatu dengan kalian, aku terus belajar logat daerah. Tak disangka, baru saja aku paham. Yang ku dengar adalah suamiku bilang aku kampungan, pembantu. Lu Rameng. Sudah cukup kamu berulah? Jangan baru belajar sedikit logat, lalu pamer di sini. Kamu tahu nggak, aku jadi malu sekali? Malu? Jengsimu? Gemsimu itu adalah dengan menyebut istrimu yang melahirkan anakmu sebagai pembantu? Sebenarnya kamu anggap aku apa? Kakak, kamu yang keluar dari desa terpencil, mengandalkan anakku untuk masuk kota. Ini rezekimu. Masih berani mengeluh? Kalau bukan karena kamu bisa cari uang, bisa melayani kami, kamu kira kamu bisa tinggal di rumah kami selama ini? Iya, dikira keluarga kami benar-benar mau menikahimu, masih mau minta surat nikah. Minta status, agar anak perempuanmu bisa punya KTP kota, mimpi kali. Liz Haikyong. Kamu juga berpikir begitu kan? Iya, terus kenapa? Mereka tidak salah. Kamu memang cuma pembantu gratis, Kampungan. Dulu waktu aku ke desa, untuk urusan dinas, aku cuma butuh seseorang, untuk merawatku, menghilangkan kesepian. Siapa sangka kamu malah nempel padaku, memaksa ikut aku ke kota. Aku orang kota, mana mungkin aku, menikahi gadis desa sepertimu? Gadis desa yang baik-baik. Kukra, kamu tidak peduli status. Aku kira dengan menikah jauh-jauh demi kamu, dan mengabdi 5 tahun untuk keluargamu, kamu akan menghargainya. Ternyata yang kudapat malah Daihina olah seluruh keluargamu. Kebetulan juga, aku sudah nggak mau melayani kalian lagi.
Ayo kita pergi. Berdiri. Biarkan dia pergi. Perempuan desa yang hamil besar dan menikah jauh-jauh ke sini ini, kalau keluar dari rumah ini, siapa yang akan kenal dia? Nanti pasti, dia akan kembali merengek padamu. Mengru, pergilah padaku. Aku pasti selalu menyayangimu seumur hidup. Lagi pula, aku akan menikah 3.000 kilometer jauhnya. Tapi aku nggak punya keluarga atau teman di sana. Aku takut. Aku bersumpah, keluargaku nanti akan jadi keluargamu juga. Temanku akan jadi temanmu. Mereka pasti akan menyayangimu, seperti aku. Lu Mengro, kamu sekarang, cepat rapikan barang-barangmu, lalu minta maaf pada ibuku dan yang lain. Kalau tidak, kamu cuma bisa bawa Yuewe dan pulang kampung, tinggal di desa terpencil seumur hidup. Pikirkan baik-baik. Lee Haikyong. Kalau kamu tahu keluargaku, bukan petani desa, tapi orang terkaya di kota Yun. Dan aku bukan gadis desa, tapi putri orang terkaya. Apakah kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini? Lu Mengro, kamu harus sadar, perbedaan antara aku dan kamu, baik statusku sekarang, maupun masa depanku, jauh berbeda dengan kamu. Kalau nurut dan minta maaf sekarang, aku masih bisa mengizinkanmu tinggal di sampingku. Lee Haikyong. Kamu benar-benar lucu. 5 tahun kita ini juga cuma lelucon. Tapi aku pasti akan membuatmu membayar untuk semua yang kamu lakukan hari ini. NK, Yuewe, ayo kita pergi. kamu perempuan kampungan. Berani-beraninya memukul anakku. Kalian berdua ngapain cuma berdiri? Cepat pegang dia. Kamu ini orang desa, wanita yang menikah ke sini, berani-beraninya bertindak di rumah kami. Benar-benar tidak tahu diri. Kamu berani memukulku. Kakak. Lu Mengro, kamu masih berani bertingkah? Kamu ini orang desa, bermimpi ingin bersama orang kota sepertiku, menikah dan punya anak. Ini memang salahmu. Ibu, Kalian pasti akan menyesali hari ini. Perbuatan kalian membayar akibatnya. Akibat, Lu Mengru. Sampai sekarang, kamu masih tidak menyadari keadaan. Ini adalah Yun Cheng, kamu yang sedang hamil besar. Orang desa, bisa membuat kami membayar akibat APA. Seperti kamu yang ingin bertahan di kota. Tidak tahu malu. Wanita seperti itu sudah banyak kulihat. Cepat-cepat pergi dari rumah kami. Pergi. Lu Mengro, mengingat kamu telah melayaniku selama 5 tahun. Asalkan kamu pergi dari rumahku dengan patuh. Tidak menyebarkan hubungan kita. Aku bisa membiarkanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak berperasaan. Kamu brengsek. Hentikan. Mengru. Mengru. Kalian berapa orang? Kok terlihat sangat familiar ya? Hari ini kami beruntung bisa mengundang Presiden Lu Shisun, orang terkaya di Yun Cheng. Grup Lucy kami. Saham A baru saja melantai di bursa. Kalian berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Putri Lushiksa. Ibu. Ayah. Kok kalian datang? Ibu, ayah. Ternyata mereka adalah Lu Mengru, orang tua miskin yang bertani di desa. Mengru, siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Kakak. Mengru. Maaf, kami terlambat datang. Kamu sudah menderita. Tidak apa-apa, tenang. Ibu, ayah, akan kami habisi mereka untukmu. Betul. Mau menghajar siapa? Kalian tahu tidak? Ini adalah keluarga Li di Yun Cheng. Bukan desa terpencil di pegunungan kalian. Zino. Kalian berani-beraninya menyentuh adikku, Lu Yunchen. Lu Yunchen. Namanya kok terdengar familiar sekali. Ai, Sepertinya CEO grup Lu, namanya Lu Yunchen. Jangan-jangan Lu Mengru itu. Tidak mungkin. Kalau Lu Mengru itu putri orang terkaya.
Mana mungkin dia rela, tanpa status resmi, hidup bersamamu selama 5 tahun. Ia juga. Mengru. Mereka berani-beraninya memperlakukanmu seperti ini. Ayah pasti akan membuat mereka membayar mahal. Sudahlah. Mereka memperlakukanmu seperti ini. Kenapa kamu masih mau membela mereka? Aku punya rencanaku sendiri. Tapi, aku tahu kalian bermaksud baik untukku. Tapi aku ingin dengan tanganku sendiri mengirim mereka ke neraka. Membuat mereka menyesal atas semua yang mereka lakukan hari ini. Baik. Ayah percaya padamu. Apapun yang kamu lakukan, ayah akan mendukungmu. Ayo kita pergi. Mengru, kamu kenapa? Cepat bawa ke rumah sakit. Berdiri. Mau pergi? Tidak semudah itu. Bayar. Bayar? Anak perempuanmu tinggal di rumah kami selama 5 tahun. Kalian tidak pernah peduli sama sekali, tidak keluar uang sepeser pun. Sekarang sudah susah-susah datang, harusnya kompensasi biaya makan dong. Anakku menikah jauh ke keluarga kalian, dihamil besar dan diperlakukan seperti ini. Aku saja belum minta pertanggungjawaban kalian. Kamu masih berani minta uang? Cukup bicara dengan kalian. Cepat bawa Mengru ke rumah sakit. Magir. Kamu cuma petani miskin, berani bicara seperti itu padaku? Aku kasih tahu ya, kalau kamu tidak bayar, kamu, orang terkaya di Yunceng pun datang. Juga jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kalian, ini masuk secara ilegal. Kalau kalian berani membawanya pergi, kami akan melaporkan kalian sampai bangkrut total. Ayah. Bahkan tanpa dukunganmu, aku dan Ziqiang juga akan hidup dengan bahagia. Aku akan membuktikan padamu. 2 orang yang bersama, bergantung pada person, bukan uang. Kesehatan anak kita yang penting. Berikan uang itu padanya. Magir. Tunggu. Kalian boleh pergi, tapi kalian harus menulis pernyataan yang memutuskan hubungan denganku. Pernyataan? Benar. Jamin bahwa dia, Lu Mengru ke depannya, tidak akan menggangguku lagi. Dia dan kedua anaknya ini tidak ada hubungannya denganku. Nenek, Kamu pasti ya? Maksudmu, ingin bercerai dengan anak perempuanku? Bercerai? Bercerai apa? Betul. Dulu, Lu Mengru, untuk bisa menikah ke kota, memikat Ziqiang kami sudah waspada sejak lama. Mereka berdua Sama sekali tidak menikah secara resmi. Nanti, anak laki-lakiku akan menikah dengan putri, manajer Liu dari grup Lu, untuk mencegah kalian membuat keributan nanti dan merusak masa depan anakku. Tentu saja, harus membuat kalian menandatangani pernyataan pemutusan hubungan ini. Hari ini, asalkan kalian menulis pernyataan yang menjamin bahwa kamu dan anak dalam kandunganmu tidak ada hubungannya denganku dan tidak akan mencariku lagi di masa depan. Kalian mau pergi kemana? Aku tidak akan menghalangi. Mari kita berpisah dengan baik. Wah, ucapan berpisah dengan baik yang bagus. Lalu, 5 tahun ini bagiku apa? Kamu bilang mau memulai bisnis, aku memberikan semua tabunganku padamu. Kamu bilang anak nggak ada yang jaga. Aku fokus di rumah, ngurusin rumah tangga buat kamu. Kamu bilang gaji kecil nggak cukup? Aku jualan di pinggir jalan buat nambahin. Sekarang kamu cuma bilang baik-baik saja berpisah. Lalu mau usir aku gitu aja? Malas suruh papaku tanda tangani. Surat pernyataan lepas tanggung jawab. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. NK, kenapa kamu mukulin orang lagi? Orang gunung memang tidak tahu sopan santun. Jangan sok suci deh kamu. Ini kan cuma strategi kecil untuk dapat untung besar. Kalau suatu hari aku sukses, kan kamu bisa hidup enak di kota. Apa katamu? Apa kata anakku salah? Kalau enggak, kenapa kalian mati-matian nggak mau tanda tangani surat ini? Ya jelas mau nipu keluarga kami.
Kalau kamu punya harga diri sedikit, cepat-cepat tanda tangan surat pernyataan ini. Nggak lihat anakmu mau melahirkan? Gimana sih? Cuma demi sedikit uang, nyawa anak sendiri, nggak dihargain? Baik. Ambil. Selama bertahun-tahun ini, selalu orang lain berusaha keras. Buadoka sama keluargalu. Pertama kali ada orang yang mau lepas hubungan sama kami. Lucu sekali. Mangru. Demi Camus. Dan bayi di kandunganmu. Ayah tahan. Ayo kita pergi. Lu Shaikzan. Bukannya ini nama ketua dewan, Grup Lu? Ayahnya Lu Mengru, mana mungkin, adalah ketua dewan grup Lu, bukannya kamu bilang. Dulu Lu Mengru cerita ke kamu, ayahnya cuma petani, Jigunung. Ah, masa sih, kalau ayahnya Lu Mengru, benar ketua dewan grup Lu, barusan kita perlakukan anaknya seperti itu? Masa dia pergi dengan mudah? Nggak mikir? Anak ketua dewan grup Lu, mana mungkin, bisa suka sama karyawan kecil kayak aku? Kayaknya aku kebanyakan mikir. Ciao 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 ciao. Hello, Jiao. Biar kamu tahu, Li Ziqiang. Papaku sudah setuju, kita boleh pacaran. Beneran, Jiao. Tapi jangan senang dulu. Aku dari kecil udah manja. Kalau mau nikah, uang panai minta 600.000. Terrace, rumah buat nikahan biasa aku nggak mau. Paling jelek juga harus. Unit terbaik di Kompleks Dingxiang Huayuan. Jiao, kilyarga kita. Eli. 3 hari lagi, Bibi ajak kamu sama Chichang ke marketing galeri buat beli rumah. Asal pernikahan ini jadi, mau minta bulan di langit aja, Bibi bisa ambilin buat kamu. Bu, cuma 3 hari, mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Dasar anak bodoh, bukannya Lu Mengru udah pergi? Kartu ATM-nya kan ada di kamu? Hai, kalau uang di kartunya kurang, ya rumah di kampung itu, atau rumah yang ini, pilih satu buat nutupin. Bu, rumah ini kan beliannya Lu Mengru, sertifikatnya atas nama dia. Nggak mungkin cepat-cepat laku. Terus gimana dong? Ziqiang, ya jual aja rumah di kampung. Ziqiang, kamu pikir, nanti kalau kamu udah jadi menantu manajer Liu, masa kamu takut? Uang yang dikeluarin nggak balik modal? Jiqiang, dua bantu kami merapake. Manajer Liu yang berpengaruh ini, aku sama kakakmu, nggak sedikit berusaha. Nanti, jangan lupa sama kami. Ya. Kakak kepar, nanti kalau aku udah sukses besar, pasti kubalas budi kalian. Bagus, baru aja Lu Mengru pergi, rejeki keluarga kita langsung datang. Besok, aku sama kakakmu jual rumah. Jangan terlalu khawatir. Mengru pasti nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa dengan aku. Keluarga Li itu akan kebuat bermahal. Dokter, gimana kondisi anakku? Ibunya sudah aman. Kuma, janinnya tidak tertolong. Apa? Ibu hamilnya sendiri karena terlalu lelah. Kondisi janinnya sudah kurang baik, ditambah lagi benturan dan gejolak emosi. Tolong keluarga tenangkan dia. Tidak apa-apa. Mengru. Ibu. Ayah. Anakku hilang. Itu Li Ziqiang. Mereka, Li Ziqiang dan kawan-kawannya, membunuh anakku. Anakku sayang, kamu baru saja selesai operasi. Kesehatanmu yang penting. Jangan terlalu sedih ya. Kamu masih punya Yue. Mama.
Sialan, aku masih memikirkan mengangkat Li Ziqiang sebagai manajer umum grup Lu. Dia berani memperlakukanmu seperti ini. Demi anak perempuan seorang manajer kecil, meninggalkan putri orang terkaya. Tidak tahu apakah Li Ziqiang, saat mengetahui kebenarannya, akan menyesal atau tidak. Mengru, tenanglah, kami pasti akan menuntut keadilan untukmu. Mereka berhutang padaku. Aku akan sendiri untuk anak yang hilang. Menagihnya satu persatu. Bukannya kusuruh mengawasi keluarga Li, kenapa pulang? Lapor, Tuan Muda, keluarga Li menjual rumah tua di desa. Aku rasa ada yang tidak beres. Zenggaya datang untuk memberitahu Anda. Tiba-tiba sekali. Sudah tahu alasannya? Konon katanya, untuk anak perempuan manajer Liu, Lu Jiao, mengumpulkan uang mahar untuk membeli rumah pernikahan. Qui lui a regali? Sungguh keterlaluan. Aku sekarang akan pergi menemui mereka. Aigreco. Ayah. Jengen. Ah, Mangru. Kamu sampai sekarang. Mazi Melindungi Mereka? Mereka telah mengakaliku selama 5 tahun. Dan membunuh anakku. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Mengru, apa yang akan kamu lakukan? Sekretaris Zhao, bekukan atas namaku semua kartu ban. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Halo, kedatangan para tamu agung. Apakah datang untuk membeli rumah? Omong kosong. Kalau tidak beli rumah, yuk APA datang ke sini, pergi, ambilkan rumah dengan lokasi terbaik. Rumah dengan feng shui terbaik, bawa ke sini. Aku ingin untuk anak laki-laki dan menantuku membeli rumah pernikahan. Jangan coba-coba menipu kami. Uang bukan masalah. Tapi jika bukan yang terbaik, aku tidak mau. Benar. Rumah paling biasa di kota Yun. Juga harganya 500.000. Langsung minta yang terbaik. Bukannya itu bisa mencapai jutaan? Keluarga ini kaya sekali. Tenang saja. Kami di sini memiliki properti paling high-end di seluruh kota Yun. Pasti Anda puas. Silakan masuk. Rumah ini. Tolong jual secepatnya. Nunalu, rumah yang ini, conditioned, termasuk yang terbaik. Sekarang susah sekali cari rumah. Anda yakin mau jual? Ada target harganya? Membunuh anakku. Mengincar tabunganku. Aku akan membuat kalian rugi 2 kali lipat. Rumah pernikahan tak bisa dibeli. Rumah yang ditempati juga akan kusita kembali. Harga tidak penting. Cepat terjual saja. Baik, Nonalu, saya akan bantu Anda segera menghubungi pembeli. Ibu, lihat ini. Ini adalah rumah terbaik di Yuncheng saat ini. Unit terbaik di Taman Dingxiang. Baik dari segi lokasi maupun tipe rumahnya, semuanya konfigurasi terbaik. Kalau bisa beli rumah berkualitas tinggi seperti ini untuk pernikahan, pasti akan mendapatkan pengalaman tinggal terbaik. Dan lagi, Ini adalah rumah terbaik untuk zona sekolah di seluruh Yuncheng. Tingkat kelulusannya mencapai 99%. Tinggal di sini, percayalah, nanti cucu ibu juga akan jadi pilar negara. Jiao, bagaimana pendapatmu? Ya, yang ini saja. Unit terbaik Taman Dingxiang untuk rumah pernikahan. Lumayan juga. Baik, yang penting menantuku puas. Kalau begitu beli yang ini, rumah paling mewah dan terhormat untuk rumah pernikahan anakku. Berapa harganya? Hanya saja harganya agak mahal. Anak saya, sebentar lagi akan jadi tulang punggung grup Lu. Menantu saya juga adalah putri, manajer Liu dari grup Lu. Uang berapapun ada. Grup Lu? Itu perusahaan terbuka. Maaf, mata saya buta. Tak mengenal orang penting. Sudah, cepat katakan. Berapa harganya? Jangan tunda pernikahan keluarga kami. hanya 8 juta saja. 8 juta? Neke. Rumah ini ternyata harganya 8 juta. Saat ini, antrian untuk rumah ini cukup panjang. Jika Anda buru-buru, saya bisa bantu atur untuk menyerobot antrian. Bagaimana? Kapan Anda mau tanda tangan kontrak? Bu,
Apakah ini terlalu mahal? Tidak punya uang tapi sok kaya. Katanya tulang punggung grup Lu. Cuma nyangkut sedikit di grup Lu. Sudah merasa jadi orang hebat? Setelah nenek tua ini masuk, dia seperti Ratu Cisi. Pilih-pilih, kukira dia kaya. Ternyata cuma pamer. Jangan-jangan ibu dan anak ini sengaja pura-pura kaya. Mau naik tipu-tipu? Nenek, Yangan Anda tidak mampu beli? Li Ziqiang, dengarkan baik-baik. Kalau mau menikahiku, rumah pernikahan harus ini. Harus yang ini, yang terbaik di Taman Dingxiang. Kalau kamu tidak mampu membelinya, lebih baik, urungkan saja pernikahan ini. Belly pasti belly. Kalian orang miskin ini, ngerti apa? Aku hanya bingung. Apakah rumah ini, pantas untuk menentuku, hanya 8 juta? Kan, rumah ini? Aku beli. cepat sekali, saya akan siapkan kontraknya. Kakak, rumah ini, baik ukuran maupun lokasinya, sesuai dengan kebutuhan beli rumah Anda. Harga tidak penting, yang penting cepat terjual. Baik, Nona Lu, saya akan bantu. Hubungi pembeli secepatnya. Kalau Anda tanda-tangan kontrak sekarang, penjual bisa kasih diskon lagi. Bagus. Rumah ini saya suka. Kalau begitu, kita putuskan saja. Nona Lu, rumah Anda, sudah ada pembeli yang berminat, sekarang bisa tanda tangan kontrak. Baik. Rumah baru tidak dapat, rumah lama juga sudah tidak ada. Hari ini, kalian tunggu saja. Jari Galandangan. Nek. Kenapa? Rumah seharga 8 juta, agak kemahalan gak sih? Mahal apanya? Nggak ada pengorbanan? Nggak dapat untung. Begitu pernikahanmu dengan keluarga Liu, sudah beres nanti? Belum lagi, mas kawin dari keluarganya itu, pasti banyak banget. Begitu kamu sudah bikin Jojo senang, dapat surat nikah, keluarga Liu ini, uang dan sumber dayanya semua jadi milikmu. Li Ziqiang, papaku tadinya bilang, setelah kita nikah nanti, dia mau rekomendasikan kamu jadi manajer di grup Lu. Tapi nggak nyangka, rumah 8 juta aja. Kamu masih ngoceh-ngoceh. Kayaknya, kamu nggak serius mau nikah. Jiao. Masa sih? Selama ini, orang yang kucintai dan ingin kunikahi, ya cuma kamu. Belly, rumah 8 juta ini, baru pantas buat menantu perempuanku. Menkru. Selama ini, orang yang kucintai dan ingin kunikahi, ya cuma kamu. Sarung tangan itu dari mana? Ibu. Ini dari mbak tetangga yang jual sarung tangan. Dia lihat tanganku kena radang dingin, jadi dijual murah ke aku. Nggak mahal, cuma 8.000. Kamu ini, nggak ngurus rumah tangga? Nggak tahu susahnya cari uang, kamu kan juga sudah jadi ibu, kok nggak tahu berhemat? 8.000 loh, bisa buat beli beberapa bungkus mie instan buat anak, boros banget. Nek, aku paling suka sama orang kaya nenek, Kaya raya. dan jujur begini. Ini kontraknya. Yang perlu ibu perhatikan adalah Kontrak pemesanan kamar ini, sekali ditandatangani. nanti Kalau ibu tidak bisa bayar, harus ganti rugi. denda 5 juta rupiah kepada kami. Cuma 8 juta saja. Masa saya tidak punya? Para hadirin, Selanjutnya, adalah acara memecahkan telur emas. Untuk tamu terhormat kita, silakan ke sini. Ayo, jalan. Silakan ketuk, pecahkan. Semoga karir makin sukses. Baik. Jiao, kamu yang pecahkan. Wah. Luar biasa, sekali pukul ini, langsung dapat Dewi Kuan Im pemberi anak. Sepertinya tidak lama lagi, di keluarga ibu akan, keluarga bertambah.
ada penerus. Aduh, sudah kubilang Jiao beruntung. Keluarga Li kami menikahi Jiao. Pasti keturunan akan makmur. Saya ini sebentar lagi bisa menggendong cucu laki-laki. Ibu, sekarang ibu, bayar dulu, hari ini bisa lihat kamar dan langsung tinggal. Bu, tunggu apa lagi, cepat bayar, kita lihat rumahnya. Saya belum pernah lihat rumah semahal ini. Adik ipar, benar-benar terbantu olehmu kali ini. Kalian bilang betul, memang benar. Kalian ini memang terbantu oleh menantu perempuanku. Karena kakak dan kakak ipar ingin lihat, mari kita lihat saja. Neke, keluarkan kartunya. Bayar. Baik. Gesek kartu. Gagal gesek. Ibu, Kartu ibu tidak ada uangnya, jangan-jangan ibu bawa kartu kosong, cuma bercanda dengan saya? Kontraknya sudah ditandatangani, uangnya nggak bisa dibayar. Itu kan, uang dendanya 5 juta. Sekarang kebangetan deh. Kalau hari ini nggak bayar, nggak cuma rumah nggak kebeli, tapi juga harus bayar. Denda 5 juta lagi. Wah, bakal seru nih. Masa sih nggak bisa digesek? Di kartu saya ada 10 juta. Loh, pasti mesinnya yang rusak. Gagal gesek kartu. Kalian mengerjai aku ya? Li Jiqiang, keluargamu kaya atau enggak sih? Ini gimana sih? Di kartu saya ada 10 juta. Masa sih nggak bisa digesek? Pasti mesinnya jelek banget. Iya. Aku sama mama jual rumah. Baru aja masukin uangnya, di kartu beneran ada 10 juta. Masa sih nggak bisa digesek? Cepetan. Keren aku. Mesin yang bagus buat gesek, cepat pergi. Nenek-nenek, kali ini, kalau uangnya nggak bisa keluar lagi, jangan salahin aku, nggak ngasih ampun. Jangan lebay, uang segitu, keluarga kami nggak anggap apa-apa. Cepetan gesek. Adegan utama selanjutnya, giliran aku tampil. Kartu bank Anda sudah dibekukan. Dibekukan? Kok bisa kartu banknya dibekukan? Kalian, Bicara sama polisi aja, Satpam. Ada yang ngaco di sini. bawa mereka pergi. Tunggu dulu, aku kan manajer grup lu. Masa iya aku mau ngemplang? Pasti, banknya yang bermasalah. Aku sekarang, telepon buat nanya jelas. Telepon, cepetan. Nggak usah. Aku yang suruh Ban bekukan kartunya. Lu Menkro. Kamu yang bekukan kartu banknya? Dia kok datang? Hai Kiong, dia siapa? Kenapa dia bisa bekukan kartu bankmu? Kalian berdua hubungannya apa? Jiao ITU. Biar aku yang jelasin. Aku mantan istri Li Ziqiang. Tepatnya, belum bisa dibilang mantan istri. Karena kami berdua tidak pernah menikah secara hukum. TAPI, kami punya 2 anak. Satu sudah 5 tahun. Yang satunya lagi, baru saja dibunuh oleh ibunya. Meninggal. Kok bisa meninggal? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Liz Haiqiang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Jiao. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia cuma naksir aku tapi ditolak. Lihat aku mau menikah denganmu. Baru dia datang ke sini untuk memfitnahku. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Liz Haiqiang, kamu bilang aku dan kamu tidak ada hubungan? Lalu kenapa aku bisa memblokir kartu bankmu itu? Bisa kamu jelaskan? Aku. Li Jiqiang katakan sesuatu. Karena kartu bank itu milikku. Tabungan di dalamnya juga milikku. Bahkan rumah yang mereka tinggali sekarang juga milikku. Ternyata dia pria pengangguran yang mencari pasangan kaya, lalu tega meninggalkan keluarganya. Kalian ngomong apa sih? Menggunakan tabungan mantan istri untuk beli rumah pengantin buat pacar baru. Pria ambisius yang tega meninggalkan istri dan anak. Sih, kamu benar-benar tidak tahu malu. Li Ziqiang, berani-beraninya kamu menipuku.
Jiao. Bukan begitu. Dia mencuri informasi pribadiku dan kartu bankku. Deblocker. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma wanita kampungan dari pelosok. Dia lihat Chichang mampu dan punya uang, lalu mau nempel sama anakku. Kamu jangan percaya wanita ini. Zikiang orangnya seperti apa? Masih belum kamu tahu? Lu Mengru. Tahu tidak, memfitnah itu melanggar hukum. Kalau kamu terus mengarang cerita dan menggunakan anak untuk berbohong, tidak takut polisi menangkap dan memenjarakanmu? Jiao. Aku tidak memberitahumu soal ini. Memang salahku, aku terlalu mencintaimu, aku takut kehilanganmu. Tenang saja. Masalah ini pasti akan kuselesaikan. Memberikanmu pernikahan yang sempurna. Liz Haiqiang, aku percaya kamu sekali ini. Kalau berani menipuku, tidak hanya pernikahan ini batal, aku juga akan minta ayahku mengusirmu dari grup Lu. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah membohongimu. Lu Mengro, aku tahu kamu selalu menyukaiku, tidak ingin melihatku menikah dengan Jiao, tapi orang yang selalu kusukai adalah dia. Tolong lepaskan aku, jangan terus-terusan menggangguku. Sekarang kamu, cairkan kartu bank itu dengan baik, lalu jelaskan pada Jiao bahwa semua ini hanya omong kosongmu. Kalau tidak, aku jamin kamu dan Yuewe tidak akan bisa tinggal di Yunceng. Mimpi. Aku tidak hanya tidak akan mencairkannya. Aku juga akan membuat kalian kehilangan segalanya. Apa katamu? Nunalu, unit apartemen Anda di Kompleks Taman Xiangjiang, unit 2, nomor 1608, telah dibeli oleh Bapak Kini. Sekarang bisakah Anda menandatangani kontraknya? Kamu jual rumah itu? Kamu mau apa? Ini rumah yang kami tinggali sekarang. Rumah lama hilang, rumah baru pun tidak bisa dibeli. Kami malah berutang, denda 5 juta. Ya Tuhan, aku harus bagaimana ini? Bu. Lu Mengru, beraninya kamu menjual rumahku. Kamu memang sudah berani. Aku mati kesal karena kamu. Rumah itu kubeli. Di sertifikat tanah tertulis. Namaku juga. Bagaimana bisa jadi milikmu? Kamu membunuh anakku. Masih mau pakai uangku untuk beli rumah pengantin? Mimpi di siang bolong. Anakku. Kamu belum tahu kan? Cucu laki-laki yang kamu idam-idamkan itu dibunuh oleh tanganmu sendiri. Tidak mungkin, dia tidak mungkin anak laki-laki. Aku sudah minta orang-orang di desa, para ibu-ibu lihat. Mereka bilang, bentuk perutmu itu anak perempuan. Andai tahu itu anak laki-laki. Bu, tenang dulu, jangan bicara lagi. Waktu itu perutku sudah besar, terjatuh di lantai. Kalian tidak peduli sama sekali. Sekarang tahu itu anak laki-laki, baru di sini meratap-ratap. Bermain sandiwara untuk siapa? Bukannya kamu hampir melahirkan? Jatuh sekali langsung hilang. Kamu segitu manjanya? Betul, bilang kami yang membunuh. Itu kan kamu sendiri yang tidak mau, lalu menggugurkannya. Di sini sengaja menyalahkan kami. Pasti kamu yang bunuh cucu selangku. Kembalikan cucu selangku. Ebio. Liz Haiqiang, masih ada yang mau kamu katakan? Jiao, ini bukan anakku. Kamu harus percaya sama aku. Jiao, aku. Liz Haiqiang, kamu anggap aku bodoh? Kalian tunggu aja. Jiao. Lu Mengru, urusan jadi berantakan kayak gini. Kamu puas sekarang? Sekarang Jiao salah paham sama aku. Pekerjaanku juga bisa jadi kena imbasnya. Kenapa kamu jahat banget sih? Aku jahat? Anaknya udah hilang. Kamu dari mulut ke mulut. Cuma bicara soal pekerjaanmu, sama statusmu. Siapa sih yang sebenarnya jahat? Pria mengejar karir. Salahnya apa? Mau kamu. Kalau bukan karena kamu, cari-cari masalah, tahun baru bikin orang gak tenang. Anak ini, kok bisa hilang? Kami aja belum minta pertanggungjawaban. Iya, bener. Sekarang kamu ngomong ini ke kami, bukannya cuma mau bikin kami merasa bersalah? Terus ambil kesempatan, ngambil rumah sama uang. Aku kasih tahu, nggak mungkin. Lu Mengru, kamu cepetan nurut. Buka blokir kartunya, biar kami beli rumahnya. Kalau enggak, nanti Jonggon Arab, Zikiang mau peduli lagi sama kamu. Hei, kalian ini udah cukup ributnya? Ini kantor penjualan properti, bukan sirkus. Siapa sih yang mau bayar? Kalau masih nggak bayar, jangan salahin aku kalau nggak sopan.
Buru-buru apa sih? Cuma penjual rumah, berani bicara kayak gini ke kami. Aku kasih tahu. Anakku, itu supervisor perusahaan terbuka. Uang segini, kami sama sekali nggak peduli. Lu Mengru, kamu datang ke sini hari ini. Main Sandawara kayak gini. Akal pura-pura lepas buat tangkap. Bukannya karena udah terbiasa. Hidup di kota, nggak mau balik ke kampung halamanmu di desa? Terus iri sama aku, yang dekat sama grup Lu, Putri Meneyer Liu. Gini aja, mengingat kamu, udah nemenin aku 5 tahun. Asal kamu nurut hari ini, buka blokir kartu bank. Beli unit terbaik ini buat rumah pernikahanku, dan berlutut minta maaf ke ibuku. Aku bisa izinkan kamu, balik ke rumahku lanjut, jadi asisten rumah tangga. Jiqiang, kamu terlalu lunak padanya. Baiklah, Sudah kuduga, menggedakan drama seperti ini, bukannya cuma ingin masuk ke keluarga Li? Pernah lihat orang yang tak tahu malu seperti ini? Lu Mengru, sedang apa? Lu Mengru, berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Jangan harap kau bisa masuk ke keluarga Li. rumah yang kalian tinggali sudah kujual. Sekarang kalian tidak bisa beli rumah baru. Masih harus bayar denda 500 juta. Segera kalian akan menjadi sekelompok anjing liar. Kenapa aku harus kembali? Lu Mengru, apa maksudmu? Tidak mengerti ya? Maksudku adalah, kartu ban tidak akan kubuka blokirnya. Dan aku juga tidak akan membayar untuk kalian. Kilyargali, aku dan Yu pasti tidak akan kembali. Lu Mengru, asalkan aku bisa membujuk Jiao Jiao, aku tetap akan menjadi supervisor di grup Lu. Sedangkan kau, hanyalah seorang wanita desa yang bertani. Kau yakin mau memperlakukan aku seperti ini? Tidakkah kau takut, Yu ikatmu, tinggal di desa seumur hidup? Daripada mengkhawatirkan kami. Lebih baik kau pikirkan, malam ini, akan tidur di jalanan mana? Lu Mengru, cepat buka blokir kartunya. Bayar uangnya. Kalau tidak, Ziqiang akan gugat hak asuh. YYQ terpaksa mengakui wanita lain sebagai ibu tirinya. Pikirkan baik-baik. Payah. Kalau kau berani tidak membayar, kami akan merebut Yue dari tanganmu. Suruh dia memanggil orang lain ibu. Buat kau tidak bisa bertemu Yue lagi. Yu, jangan takut. Yaya dan Li Jiqiang, sudah tidak ada hubungan lagi. Kalian yang menyuruh ayahku menandatangani surat perjanjian. Kenapa? Cepat sekali lupa? Aku masih ada urusan. Masalah Ramadan denda. Kalian bicarakan saja dengan manajer ini. Ini uang teh. Kembaliannya tidak usah. Lu Mengru, berdiri. Li Haiqiang. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Mengru. Lagi pula kita sudah bersama selama 5 tahun. Tidak bisakah kau melihat, atas dasar perasaan kita dulu, bayarkan uangnya? Perasaan? Perasaan yang kubayar dengan bekerja keras. Untuk keluarga Li, selama 5 tahun tidak mendapat selembar surat nikah? Atau perasaan kalian yang di hari tahun baru, mengusirku dan putriku keluar dari rumah? Jiqiang, kalau memang tidak bisa, kau coba saja bujuk dia dulu. Setelah uang dan rumah berhasil didapat, Noci, baru kita hitung dengan dia. Mengru, aku tahu kau menyalahkanku. Hal-hal yang dulu, memang kami yang lakukan. Kurang tepat, begini saja, asalkan kamu mau membuka blokir kartu bank, beli gedung ini. Aku akan carikan Yue, sekolah. APA. Bukannya kamu dulu selalu ingin Yue sekolah di kota? Asal kamu beli rumah ini, dan berjanji padaku, tidak akan ganggu carrierku lagi. Aku akan gunakan koneksiku untuk Yu cari sekolah di kota. Gimana, setuju? Mengru, kamu harus tahu, dengan statusmu sebagai petani dari desa terpencil, kalau kamu mau Yue sekolah di kota, itu hampir mustahil. Lebih baik kamu buka blokir kartumu dan beli rumah itu. Pernah lihat yang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat yang semuka tebalnya ini. Anak sendiri saja. Dibiarkan tak diurus. Sekarang demi mantan istri, memaksa belikan rumah Nika, bahkan menjual anaknya. Betul sekali. Sungguh, keluarga yang kejam dan tak berperisan. Sungguh tak tahu malu. Sudah kuduga, orang kampung yang tak pernah lihat dunia, cuma butuh beberapa kata untuk membuatnya bingung tak karuan. NK, kamu tinggal tunggu saja, naik jabatan dan gaji, lalu nikahi istri baru. Rupanya aku meremehkan tingkat kebejatan kalian. Naik jabatan dan gaji?
Lebih baik tunggu surat pemecatan. Ya, ayo kita pergi. Dasar mulut sial, apa yang kau omongkan? Bayar tagihannya. Kalian mau apa? Minger. Kamu, orang tua ini, Tak bayar. berani-beraninya melawanku? Kamu tak tahu, pelanggan adalah raja. Kamu berani melawan? Raja? Kalian sekeluarga ini, berkali-kali mempermainkanku. Aku sudah lama, tak suka pada kalian. Masih berani melawanku? Kira aku ini pengikut? Aku ini manajer grup Lu. Kalau kau berani sentuh aku, kau pasti akan menyesal. Menyesal? Kalau hari ini aku tak menghajar kalian yang sok benar, dan tak punya hati nurani ini, aku baru akan menyesal. Serang dia. Kau berani perlakukan aku seperti ini? Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Kalian juga tak keluar. Tanya, Properti ini wilayah siapa? berani buat keributan. Di wilayah Tuan Qin. Kalian cari mati. Tuan Qin, yang punya kekuasaan besar dan kekayaan melimpah. Tuan Qin Ocean itu. Ku beritahu kalian. Hari ini menghajar kalian, agar kalian ingat, sebagai bunga, 3 hari lagi, kumpulkan denda 5 juta rupiah. Kurang 1 sen pun, kalian akan kuhajar. Baik. 3 hari lagi, kami pasti akan bayar. Pergi. Puppe. Sekelompok orang hina yang memandang rendah orang lain. Anakku cuma dijebak oleh wanita calon. Lu mengru itu, nanti setelah anakku jadi manajer. Pasti akan kuajari. Kalian habis-habisan. Bu. Tenang saja, aku pasti akan menentak Catalan untuk ibu. Ini semua salah wanita itu. Lu Mengru. Kalau bukan karena dia, sekarang pernikahan sudah terlaksana. Rumah sudah dibeli. Mungkin, Jikyong sudah jadi manajer di grup Lu. Dia itu pembawa sial. Untungnya, dia sudah diusir. Kalau tidak, Entah sudah berapa banyak masalah. yang dia timbulkan untuk keluarga kita. Kak. Bu. Ini juga salahku. Aku juga tidak menyangka wanita itu begitu kejam. Dia tidak hanya merusak hubunganku dengan Jiao Jiao, tapi juga membekukan kartu bankku. Lalu sekarang harus bagaimana? Kalau 3 hari lagi kita tidak bisa membayar denda 500 juta itu. Tuan Qin, yang kejam dan licik itu, bukan cuma akan menyita rumah, tapi nyawa kita pun tidak akan selamat. Kakak, tenang saja. Jiao Jiao cuma sedang marah. Nanti aku rayu dia dengan kata-kata manis. Pasti dia akan baik lagi. Manajer Liu sangat menghargai aku. Dia tidak akan menyusahkanku, hanya karena hal sepele seperti ini. Anak baik, kalau gitu, cepat telepon dan tanya. Manajer Lu, apakah dia bersedia membayar denda kita dulu? Ya, Zikyang, lagi pula, kita sebentar lagi. Akan jadi satu keluarga. Manajer Liu yang kaya raya itu, seharusnya tidak akan menolak bantuan kecil seperti ini, kan? Ya. Kalau gitu, aku tanya dulu. Manajer Liu, ini aku, Lee Haiqiang. Li Jiqiang, kenapa kau berani menghina putri orang terkaya? Aku hampir ketularan sial karena kau. Dasar bodoh. Kau dikat. APA. Manajer Liu. Apa Bapak salah paham? Aku sama sekali tidak kenal. Putri orang terkaya macam apa? Bagaimana mungkin aku menghinanya? Aku mana tahu. Besok, direktur dan putrinya akan pergi ke sekolah dasar bahasa asingnya. Departemen kami sedang sibuk. Mana ada waktu untuk urusanmu? Urus saja nasibmu sendiri. Manajer ini. Putri orang terkaya? Yang mana? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Manajer Liu bilang saya menyinggung putri orang terkaya. Putri dari keluarga, Direktur Lu. Sekarang dia memecat saya. Kalau gitu urusanmu jadi supervisor, bukan ikut batal juga? TAPI. Tapi saya sama sekali nggak kenal. Putri terkaya keluarga Lu yang mana? Ini sebenarnya gimana sih? Bisa jadi putri orang terkaya itu udah lama suka sama kamu. Kamu malah maksa mau nikah sama anaknya manajer Liu. Alhasil dia kesal. Baru sengaja bikin masalah buat kamu. Nggak heran selama ini, naik jabatan saya cepet banget. Bahkan wawancara kerja aja diterima secara istimewa. Ternyata putri ketua direksi Lu udah lama tertarik sama saya. Itu kan grup Lu.
putri dari keluarga, ketua direksi Lu, makam leluhur keluarga Li kita. Beneran lagi beruntung nih. TAPI. Putri orang kaya itu, salah paham saya mau nikahi Jiao Jiao. Gimana caranya saya jelasin ke dia? Ini. Bukannya Mener Liu udah bilang, ketua direksi Lu itu, besok mau ke SD Bahasa Asing Shengya. Itu juga sekolahnya Jiahao. Besok, kita datang aja lebih awal. Terus jelasin. Kan selesai urusan? Kakak ipar bilang bener tuh. Kalau kamu bisa nikahi putri orang terkaya, Nancy nggak cuma jadi supervisor. Mungkin seluruh grup Lu bisa jadi milikmu, Neke. Kita pulang sekarang, siapin diri baik-baik. Besok harus bisa dapat perhatian dari si putri orang kaya. Yue, lihat nih, suka yang ini nggak? Sama yang ini juga. Suka. Terima kasih, Paman. Kamu suka APA. Paman beliin apa? Ok? Ya, besok udah mulai sekolah. Senang nggak? Senang. Nanti aku bakal kangen kakek nenek sama Paman. Yue pintar banget. Kakek juga bakal kangen sama kamu. Sini, biar nenek juga peluk. Cucu Kira, ya. Mama. Yah, sudah larut malam belum tidur juga. Besok sekolah, jangan sampai telat ya. Yue mau mandi dan tidur sekarang. Eyo. Mengru, kok kamu pulangnya malam banget? Aku ambil kembali semua yang memang hak aku. Keluarga Li Ziqiang membunuh anakku dan menipuku selama bertahun-tahun. Mereka sama sekali nggak boleh dapat keuntungan dari aku lagi. Mengru yang udah lepas dari pikiran cupu soal cinta, memang jadi cerdas dan lihai. Baru kelihatan seperti orang keluarga Lu. Sebentar lagi, Li Ziqiang dan keluarganya akan sadar. Setelah meninggalkan aku, mereka bukan apa-apa. Waktu mereka sadar, apa yang sudah mereka lewatkan, ekspresi mereka pasti bakal lucu banget. Kalian siapa? Mau apa? Kenapa ada di rumah saya? Rumah ini sudah saya beli, dan saya sudah menghubungi penjualnya. Hari ini saya akan menempatinya. Kalian datang tepat waktu. Ambil semua sampah-sampah ini, dan bawa pergi. Kami tidak menjualnya. Koper saya. Kalian bilang, hidup kita sekarang ini seperti apa? Dulu makan enak, minum enak. Sekarang seharian, saya bahkan belum minum seteguk air. Ayah! Sudah pulang? Ayo makan. Saikyong, saat foto keluarga hari ini, bisakah aku dan Yue ikut? Lihat saja waktu kakak ipar dan yang lain. Cuma satu foto saja. Foto atau tidak penting. Pergi ambilkan saya semangkuk sop. Baik. Semua salah si pembawa sial itu, membuat kita semua. Berdes akan di satu rumah ini. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau tinggal di rumah besar milik Yue. Kakak sayang, jangan nangis, hati nenek hancur. Tenang saja, nenek pasti akan membuatmu bisa kembali, tinggal di rumah besar. Semua salah Lu Mengru. Wanita kejam itu, kalau bukan karena dia, merusak rencana kita, mungkin sekarang kita sudah tinggal di Taman Dingxiang, di dalam Bongduno Mewaitu. Menurutku, ini karena Ziqiang terlalu memanjakannya biasanya. Sehingga dia jadi Tidak tahu diri, dan berani bersikap semena-mena seperti ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Uang itu, rumah itu, cepat atau lambat akan saya minta kembali. Siapa? Bang Lingling, ya, kredit rumah kalian sudah telat 3 bulan, tidak dibayar. Kalau hari ini tidak dilunasi, rumah akan disita. Apa? Kredit rumah, bukannya Lu Mengru, yang selama ini membayarnya, dia ternyata tidak membayarnya.
Saudara, lihat sudah larut malam. Bagaimana kalau bayarnya besok saja? Kalau hari ini tidak dibayar, rumah ini akan disegel hari ini juga. Baik, saudara. Kami akan bayar sekarang. Bu, aku tidak punya uang. Bukannya kamu masih punya uang pensiun? Kamu bayar dulu cicilan rumahnya. Lagi pula, kan kamu juga tinggal di sini. Aku tidak bayar. Uang pensiunku. Ada gunanya sendiri. Kalau mau bayar, kalian saja yang bayar. Si Qiang. Kita semua jadi begini karena kamu, dan perempuan yang kamu bawa pulang, Lu Mengru, yang merusak kita. Cicilan rumah ini, kamu yang harus bayar. Kalau kamu tidak bayar, kita semua akan tidur di jalanan. Kalau aku yang bayar, ya aku bayar. Cuma cicilan rumah, kan? Berapa? Cicilan rumah 3 bulan. Total 18.000. Sisanya aku transfer ke kamu. Cukup kan? Kami mau istirahat. Tunggu saja, tunggu besok aku. Jelaskan ke putri orang terkaya. Setelah jadi menantu orang terkaya, nanti kalian yang akan merengek padaku. Terima kasih, Ayah. Tidak memendam dendam masa lalu, masih menyekolahkan Yuiwei di sekolah yang bagus ini. Anakku yang bodoh, ngomong apa sih? Apapun yang terjadi, kamu tetap anak perempuan ayah. Hal-hal yang dulu, anggap saja seperti mimpi buruk. Sekarang mimpinya sudah selesai. Mulai sekarang, di samping kami, akan selalu ada hari-hari yang baik. Kakak benar. Semuanya sudah berlalu. Kalang ini, namanya, kelahiran kembali. Ini peninggalan nenek, saat masih hidup. Dia berpesan, saat aku bertemu kamu lagi, harus diberikan padamu. Semoga mulai sekarang, kamu selalu damai dan lancar. Terima kasih, Kak. Mulai sekarang, kita sekeluarga. Tidak akan terpisah lagi. Ayo pergi. Beberapa orang, silakan lewat sini. Kedua orang ini, kok mirip sekali, dengan Yuiwei dan Lu Mengru? Ada apa ini, Kay? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Aduh. Tidak menyangka, SD Bahasa Asing Shengya ini sangat megah ya. Tentu saja, ini kan SD terbaik se-Indonesia. Dulu supaya Jahao bisa masuk SD ini, aku cari banyak kenalan. Jichang, hari ini kita bawa banyak sekali hadiah tahun baru untuk menjelaskan ke Nona Lu. Mungkin saja, setelah dia tahu kebenarannya, langsung saat itu juga dia akan menetapkan pernikahan ini. Semoga saja Nona besar, tidak salah paham. Salah paham apa sih, Nona Lu? Putri keluarga kaya itu, karena cemburu sama anaknya Manayer Liu, sama kami marah-marah. Berarti dia suka sama kamu, dong. Aduh, si Qiang. Kamu masih terlalu hijau. Laki-laki tuh, kayak daging, baru enak kalau direbutin. Baru enak, loh. Siapa tahu, Nona Lu itu lagi nunggu kamu di dalam. Hahaha, udah ah, jangan ngomong lagi, ayo kita cepat masuk. Stop. Siapa yang izinin kalian masuk? Anak saya sekolah di sini. Saya orang tua murid. Kenapa nggak boleh masuk? Hari ini, orang terkaya dan putrinya mau datang. Murid dan orang tua murid boleh masuk. Orang lain nggak boleh. Kamu siapa? Si, anak saya itu, dilirik sama putri orang terkaya. Sebentar lagi jadi menantu orang terkaya. Cepat pergi dari sini. Awas saya minta bisan saya. Pecat kamu. Tante kau, ibu kau, kan? Siapa tante kamu? Oh, ternyata, kamu dengge anak saya. Sebentar lagi bakal sukses besar, jadi sengaja mau nyari hubungan. Ya? Tante Chao, ini saya. Xiao Liu, tetangga belakang rumahmu. Kakak si Qiang. Udah lama dengar, kamu kerja di perusahaan besar. Nggak nyangka malah, dilirik sama putri orang terkaya. Aduh Xiao Liu. Wah, ternyata kamu. Tuh, kamu malah kerja. Jadi satpam di SD ini. Kebetulan banget, ya?
Teru Camus hari ini di sini. Lihat Nona lu belum? Lihat. Hari ini tuh, dia antar anaknya buat daftar sekolah. Katanya dia lagi konflik sama keluarga suaminya. Entah gimana caranya, mau putus hubungan dan balik ke keluarga lu. Bawa anak perempuan pulang juga. Loh, kok udah punya anak? Ini kan barang bekas, gimana bisa cocok sama anak saya? Aduh, Ibu Cao, kecilin suara dikit. Walaupun Nona lu ini janda. Tapi kan dia cantik banget, keluarganya juga tajir. Aku bahkan sempat fotoin. Profil wajah Nona Lu ini, kok mirip banget sama Lu Mengru. Dua-duanya marga Lu? Jangan-jangan... Masa sih? Nona Lu itu putri orang terkaya. Lu Mengrutuh, orang kampungan dari pelosok. Masa ia orangnya sama? Banyak yang marga Lu, masa ia semuanya putri orang kaya? Iya sih. Tapi putri keluarga lu ini, kok kelakuannya sembrono banget. Sudah pernah menikah 2 kali, bawa anak lagi. Bu, keluarganya kan kaya, nanti minta maharnya yang banyak. Anggap saja kita nikahi pohon uang. Jangan lupa, kita masih ada denda, 500 juta yang belum dibayar. Ya sudah, baiklah, mengingat dia adalah putri keluarga lu, aku terpaksa menerimanya. Tapi soal mahar ini, paling sedikit 20 juta. Kak Ziqiang, Setelah kakak menikahi Nona Lu. jangan lupakan aku ya. Kalian masuk dulu saja. Jangan sampai ketua direktur Lu dan putrinya menunggu lama. Ketua Direktur Lu, kelas untuk Nona Yue, dan gurunya sudah diatur. Anda tenang, semuanya yang terbaik. Kepala Sekolah Yo, Anda sudah bekerja keras tentang bantuan untuk siswa kurang mampu. Hal ini sudah saya dengar. Ini hal baik. Saya dukung. Ketua Direktur Lu, benar-benar baik hati. Oh ya, Kilas Nona Yeye, dengan kelas Li Jiahao, berjarak sangat jauh. Kami pasti tidak akan membiarkannya mengganggu Nona Yue. Mama, aku mau pergi lihat-lihat kelas baruku. Baik, Mama antar kamu sekarang. Ayah, kalian ngobrol dulu saja. Aku antar Yue dulu. Baik, pergilah. Lu Mengru, kenapa kamu di sini? Itu yang harus kutanyakan padamu. Lu Mengru, kamu ingin Yue sekolah di kota. Sampai gila ya? Berani-beraninya bawa Y ke sekolah dasar Changia. Kamu tahu ini tempat apa? Berani masuk sembarangan. Lu Mengru, kok kamu tebal muka sekali? Tahu aku dilirik putri orang terkaya. Berani-beraninya ngejar aku sampai ke sekolah. Putri orang terkaya melirikmu? Kok aku tidak tahu? Putri orang terkaya, putri grup Lu. Nona besar melirik anakku. Kamu cuma wanita desa tukang kebun. Mana mungkin tahu? Ketua APA, cepat bawa Yue pergi dari sini. Kalau sampai Nona Lu melihat, aku berurusan denganmu di sini. Pasti marah lagi. Kalau berani mengganggu carrierku lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Liz Haiqiang, kamu memang hampir menjadi menantu keluarga Lu. Langsung sukses. Sayangnya, semuanya dihancurkan olehmu dan keluargamu, dengan tanganmu sendiri. Kalung ini bagus ya. Beri aku. Itu punyaku, Kembalikan. Kamu ini, orang desa kampungan, layak pakai kalung ini. Kamu ini cuma layak melayani orang. Sayang, panya kemana? Mengru, sebenarnya sih, Ziqiang bilang mau belikan kamu 1 set baju. Tapi aku pikir, kamu tiap hari cuci baju masak, urus rumah tangga, pakai juga mubazir. Jadi aku suruh dia jangan belikan. Mengru, keluarga kita kan banyak. Bisa hemat ya hematlah. Barang-barang bagus begini, buat kamu juga mubazir. Oh ya. Kebetulan ada apron diskon. Kamu pakai saja. Mengru, lihat, ini kan dibeli buat kamu. Silakan kamu pergi. Cantik sekali, terlalu cantik. Kembalikan kalungku. Aku tidak akan kasih. Mau apa? Berani kamu pukul aku. Kamu berani pukul aku.
Kamu pikir aku masih Lu Mengru yang bisa kamu tindas semena-mena? Berani, kamu pukul aku. Kami berani pukul aku. Kamu pikir aku masih Lu Mengru yang bisa kamu tindas semena-mena? Ya, kita masak kilos. Kamu mau ke sana? Kamu datang sini. Lu Mengro, aku beritahu kamu, kali ini jangan coba-coba bawa masalah ke nona besar. Rusakkan lagi urusanku. Cepat bawa dia pergi. Liz Haikyong, ini sekolah kamu hila? Wah, ini apa yang terjadi? Cepat sapa. Ya, kalian lepaskan anakku. Kami masuk lewat proses normal. CH, waktu Jiahao masuk sekolah ini, dulu Jichang minta bantuan grup Lu, baru bisa masuk. Kamu ini petani desa. Apa kemampuanmu sampai Yue bisa masuk sekolah semacam ini? Dengar baik-baik, kamu dan ibumu. Orang desa, seumur hidup jangan mimpi masuk sekolah semacam ini, jangan berhayal. Cepat pergi dari sini. Li Jiqiang, lepaskan aku. Aku beritahu kalian, aku adalah putri terkaya keluarga Lu. Anakku juga direkomendasikan langsung oleh kepala sekolah Yo. Kalian, cepat lepaskan aku. Apa kamu marah sampai hilang akal? Pikir karena marga lu bisa. Dikit kondongong keluarga kaya lu. Kamu layak, Lu Mengru. Kalau dulu kamu tidak memikat anakku di desa, dengan keadaanmu, layak muncul di sini. Barang yang merangkak keluar dari lembah gunung, mengaku anak orang terkaya. Tidak terima. Dengge tidak? Ibumu itu pelacur dari desa terpencil yang miskin. Kamu juga sama. Ya, lepaskan aku. CAO Zayufeng, berani-beraninya kamu perlakukan anakku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu. Saya antar Bapak lihat kelas baru. Kepala sekolah Yo, cepat cari orang. Pergi lihat, di sana ada beberapa orang sedang berkelahi dengan Mama Yue. Apa? Aku mau lihat. Siapa yang berani menyentuh anak dan Kukuku? Mama, Ini sebenarnya apa yang terjadi? ibunya demi dia bisa sekolah di kota, sengaja memikat pamanku, tidak tahu malu. Kamu bohong. Kampungan tidak tahu malu. Liz Haikyong, kamu cuma diam melihat Yue diperlakukan seperti ini? Terus kenapa? Ini kan kamu sendiri yang sebagai ibu tidak bisa tenang, cari masalah sendiri. Kamu tidak mau ikut Yue pulang dengan patuh ke desa. Harusnya di sini merusak rencanaku. Ya. Cao Xiufang, cepat lepaskan dia. Dia hampir sesak napas. Lepaskan dia. Kami takut dia ngomong sembarangan. Kalau kamu tahu salah, cepat-cepat. Bawa dia pergi dari sini. Mama, aku tidak mau sekolah bersama orang seperti ini. Mereka semua orang jahat. Orang yang pikirannya tidak benar seperti ini bisa mendidik anak seperti apa? Aku tidak mau anakku sekolah bersama dia. Orang seperti ini akan merusak suasana sekolah. Bukannya sekolah ini SD nomor 1. Se-Indonesia, kok sembarang orang diterima? Y, cepat usir mereka. User. Beranti. Ya. Kekira, orang penting yang datang. Ternyata Lu Mengru, bapaknya yang cuma petani. Siawan. Kalian sedang apa? Kepala sekolah Yo. Akhirnya Anda datang. YYQ ini. Berkas pendaftarannya tidak lengkap. Ditambah lagi karakter orang tuanya. Juga buruk. Orang seperti ini, bagaimana bisa masuk ke SD Shangja kita? Benar, kepala sekolah Yo. Hari ini, orang terkaya dan putrinya Akan datang. Mereka dibiarkan di sini. Bukannya nanti. akan menyinggung mereka. Anda tidak cepat-cepat mengusir mereka? Betul, Pak Kepala Sekolah. Orang tua yang karakternya bermasalah seperti ini, anaknya pasti bermasalah. Sebaiknya Bapak segera usir dia keluar. Siapa yang bilang? Karakter mereka buruk? Mereka yang bilangnya, Mama Yue, menggoda anaknya. Mereka juga bilang kalian berdua masak ke sekolah. Kami yang bilang. Kenapa? Apa salahnya? Dulu anakmu manfaatkan anakku yang lagi di desa, menggoda anakku, sampai hamil anak ini. Salah APA perketengku? Bu, Kamu masih berani ngomong sembarangan. Kamu berani memukulku. Aku kerja keras siang malam, melayanimu sekeluarga selama 5 tahun. Sekarang aku sudah putus hubungan dengan kalian. Masih berani di sekolah, menyebarkan fitnah tentang anakku. Berani-beraninya. Li Jichang, kau ini orang Madia. Cepat pegang dia, buat dia diam.
Siapa Yang Berani? Lu Mengro. Kamu senaknya membawa Yue ke sekolah dasar Shengya sudah keterlaluan. Kamu malah berani membawa ayahmu ini ke sini. Siapa yang izinkanmu bicara seperti itu tentang ayahku? Kamu berani memukulku. Memukulmu ya memukulmu. Perlu pilih hari khusus? Lu Mengru, ini sekolah. Kamu berani berkelahi di sini. Kamu berani memukulku. Zayang. Dasar pembawa sial, berani-beraninya memukul istriku. Aku bukan cuma mau memukulnya. Aku juga mau memukulmu. Lu Mengro. Kamu tahu tidak, aku ini orang yang disukai Nona Lu. Kamu berani memperlakukan kami seperti ini. Kamu tahu akibatnya? Diam. Kok datang banyak orang? Pasti Nona Lu tahu kabar di sini dan buru-buru datang. Lu Mengru, kalau kamu tahu diri, sapatlah berlutut dan minta maaf pada aku dan ibuku. Kalau tidak, saat Nona Lu datang, aku jamin kau dan ayahmu tidak akan bisa tinggal di Yunceng. Bu, tidak menyangka, Nona Lu sangat mengagumi Ziqiang. Nanti, ku akan jadi besan keluarga terkaya Lu. Aku akan jadi kakak ipar Nona Lu. Lu Mengru, nanti saat Ziqiang jadi menantu keluarga Lu, seluruh grup Lu akan jadi milik kami. Nanti aku akan menggilingmu, semudah menggiling seeker semat, sangat mudah. Kalau kau ingin hidup, cepat minta maaf pada kami. Untungnya, aku sudah lama menembus wajah asli mereka yang serakah. Kalau tidak, kalau mereka tahu identitasku sebagai putri orang terkaya, mungkin seluruh grup Lucy dan keluarga Lu akan terbebani oleh mereka. Oh ya, kurasa sebentar lagi yang akan berlutut minta maaf adalah kalian. Kepala sekolah Yo, ada siswa dan orang tua siswa yang dipukul. Orang yang tidak berkepentingan masuk ke sekolah seenaknya. Sekarang aku sangat meragukan keamanan sekolah dasar Shengya. Ini kesalahan kami. Aku akan segera menanganinya. Siapa satpam yang bertugas hari ini? Cepat panggil dia ke sini. Kak Ziqiang. Bukannya Nona besar Lu suka sama dia? Ini kenapa? Xiao Liu Zi, kamu datang tepat waktu. Ada yang berani memukul kami di sini. Sipat tangkap mereka. Kak Ziqiang. Bicaralah baik-baik, jangan bertengkar. Bertengkar? Jelas-jelas wanita ini dan orang tua ini yang berani memukul. Kalian menantu orang terkaya. Kamu bagaimana jadi satpam? Sipat tangkap mereka. Untukku. Kak Ziqiang. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Ngapain masih diam? Cepat usir mereka. Kak Ziqiang, apa yang kau omongin? Yang berdiri di depanmu adalah Lu Shisun, orang terkaya di Yunceng, dan putrinya, Lu Mengru. Apa katamu? Lu Mengru adalah putri orang terkaya? Tidak mungkin. Dia kan jelas-jelas petani. Daerah pegunungan tempat Li Ziqiang dulu bertugas. ITU, cuma salah satu area. Tambang emas keluarga Lu. Aku menyuruh kalian melindungi nona besar dan cucu perempuanku. Tapi malah membiarkan mereka. Menganiaya anakku. Apa kalian tidak mau kerja lagi? Maaf, Direktur Lu. Maaf, Nona besar. Bukannya Ziqiang dan ibu bilang, dia petani dari pelosok, kok bisa ada tambang emas? Sudah, jangan bicara lagi. Tidak. Lu Mengro, ini tidak mungkin. Dulu di daerah pegunungan, bukannya kau bilang, keluargamu cuma petani? Kadang aku juga heran. Dulu bagaimana bisa aku buta, sampai menyukai orang bodoh sepertimu? Menikah jauh-jauh demi kamu, menyembunyikan identitas sebagai putri orang terkaya. Karena kamu bilang padaku, kamu akan mencintaiku. Aku percaya. Mengira kamu adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi apa hasilnya? Bagaimana kamu memperlakukanku? Bagaimana kamu memperlakukan putri kita? Selama 5 tahun ini, aku bekerja untuk menafkahi keluarga sambil melayani mereka. Tapi apakah mereka pernah menganggapku sebagai keluarga? Meski begitu, aku juga berencana demi Yaya, pada hari pertama tahun baru Imlek, menyerahkan grup Lu kepadamu, memperkenalkanmu pada keluargaku. Kalian sendiri, yang menghancurkan kesempatan untuk sukses besar ini. Tidak, ini tidak benar. Mengru, katakan padaku, ini tidak benar. Anakku. Adik,
kamu baik-baik saja? Dulu, agar kamu yang miskin ini bisa cocok dengan Mengruku di grup Lu, aku berkali-kali mempromosikanmu, bahkan berencana membuatmu menjadi General Manager grup Lu. Tapi kalian pikir bisa mendaki dengan putri manajer Liu yang kecil. Lalu menendang pergi putriku dan berkali-kali menghinanya, bahkan menyebabkan cucu laki-laki sulungku tewas. Tidak mungkin. Selama ini di grup Lu, semua berkat kemampuan pribadiku, aku bisa sampai di titik ini. Benar, anak saya adalah mahasiswa pertama di kabupaten kami. Dia bisa masuk grup Lu. Itu semua karena kemampuannya sendiri. Apa hubungannya dengan kalian? Aku akui, awalnya dia, saat baru masuk grup Lu, memang mengandalkan kemampuannya sendiri. Tapi kemudian, Carrie Jalampinta. menjilat atasan. Kalu. Dia orang yang jujur dan rajin bekerja. Kenapa selama bertahun-tahun ini, aku masih tidak mau menerimanya? Mengru. Aku salah, Mengru. Maafkan aku. Aku salah, aku tidak tahu. Mengru. Kami benar-benar tidak tahu. Anda adalah putri, direktur grup Lu. Kalau kami benar-benar tahu, Anda adalah diberi kami 10 nyali sekalipun. Kami tidak berani memperlakukan Anda seperti ini. Ayah, aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Tindak sesuai aturan saja. Tangani sesuai prosedur. Ayo, orang-orang. Beberapa orang ini masuk ke sekolah tanpa izin, memukul orang tua murid. Tangkap mereka. Buang mereka keluar. Kepala sekolah Yo, saya orang tua Li Jiahao. Waktu Jiahao kami masuk sekolah dulu. Juga karena adik ipar saya cari koneksi. Cepat bantu kami, bicarakan dengan direktur Lu. Diam. Sekolah kami tidak mengizinkan siapapun cari koneksi. Karena kamu sudah bilang begitu. Aku akan menyelidiki kasus cari koneksi di sekolah ini. Li Jiahao, mulai besok, pulang dan introspeksi diri. Bawa pergi. Kepala sekolah. Mama. Mengru. Aku salah. Pak Kepala Sekolah, saya benar-benar tidak tahu kalau Li Ziqiang adalah mantan suami Nona Lu. Kalau saja saya tahu, Saya pasti tidak akan. mengizinkan mereka masuk. Pak Kepala Sekolah, Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Orang yang tidak punya aturan seperti kamu tidak kami butuhkan di sekolah ini. Kamu dipecat. Siapa saja. Keluarkan mereka dari sini. Pak Kepala Sekolah, beri saya kesempatan lagi. Pak Kepala Sekolah, PAK, Tuan Lu. Nona Lu. Nona Lu, maaf ya. Kami seharusnya tidak sembarangan mendengar omongan orang, lalu menjelekkan Anda dan putri Anda. iya, semua salah kami. Cepat minta maaf pada Yue. Yue. Maaf. Eyo. Tidak apa-apa. Bu. Aduh, pinggangku yang sakit ini jadi kambuh karena kesal. Siapa sangka, kalau Lu Mengru itu putri orang terkaya, kali ini kita benar-benar rugi besar. Bu, kamu dan si Qiang, kok sampai tidak menanyakan hal sepenting ini dengan jelas? Nah, sekarang jadi begini, kekayaan yang sudah di depan mata, dirusak oleh kalian berdua. Hei, kamu bicara apa sih? Dulu kan, kamu yang menghasratku. Kalau saja aku tahu dari dulu, kalau Lu Mengru itu putri orang terkaya, aku pasti akan memperlakukan dia dengan baik. Kamu juga kan tidak sedikit mencuri barang-barangnya. Bu, jangan bicara seperti itu. Menyuruh Lu Mengru menyajikan teh dan air. Itu semua perbuatanmu. Kamu berani diam-diam melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Pura-pura apalagi, bukannya semua ini. Kamu setujui diam-diam? Kami kan melihat, kamu sama sekali tidak peduli pada Lu Mengru. Baru berani melakukan ini. Kalau aja kamu sedikit aja peduli, kami berani nggak? Hai. Mau ngapain kamu? Mau berantem? Ya, putri orang terkaya yang udah di depan mata. Bisa-bisanya kamu bikin hilang. Kamu sok berani apa sama kami? Kamu masih ngira kamu menantu orang terkaya? Betul. Jiahao di keluarga kami. Sekarang jadi ikut kena getahnya. Sampai sekolah aja nggak bisa. Kalian yang harus tanggung jawab. Tuan Qin. Mereka ini nunggak denda 5 juta, nggak mau bayar.
Beres-beresnya malah berani mukulin orang di marketing galeri. Tuan Kin. Yang mukulin orang sama yang tanda tangan. Semuanya mereka yang lakuin. Nggak ada hubungannya sama kami. NK, aku ini ibumu. Aku sayang banget sama kamu. Kamu tiga-tigaan yang jurgen aku? Sayang apanya? Semuanya urusan kalian. Apa hubungannya sama kami? Ayah, Yang paling aku benci, yaitu anak durhaka kayak kamu. Bicaralah. Uang ini mau dibayar gimana? Aku yang bayar. Menkru. Aku salah. Aku beneran salah. Ibuku sama kakak ipar, selama ini jahat banget ke kamu, tapi aku pura-pura nggak lihat. Aku salah, Mengru. Tolong selamatin kami. Bukan kamu sadar salah, tapi kamu takut. Dulu kamu perlakuin aku gimana? Lupa? Cewek kayak kamu yang pengen mapan di kota. Tidak tahu malu. Udah banyak aku lihat. Cepetan pergi dari rumah kami. Minggir. Lu Menkru, nilai kamu udah ngerawat aku selama 5 tahun ini. Asal kamu baik-baik minggir dari rumahku, nggak sembarangan ngomongin hubungan kita. Aku bisa lepasin kamu. Kalau nggak, jangan salahin aku nggak kenal orang. Mengru. Kami tahu salah. Aku mohon sama kamu. Mohon, tolong selamatin kami. Direktur Lu, Nona Lu, orang-orang ini. Kalian kenal? Nggak kenal dekat. Menkru. Ayo, kalian. Menkru. Mengru. Mengru. Menkru. Bawa semua. Menkru.